Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tubagus Muhammad Fajar Ilham, NIM 33342100056 dari jurusan Teknik Metalurgi. Aku menampilkan sebuah program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta yang berjudul Mailbox Stainless Steel dengan teknologi torch gas. Latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah yang mencapai 1.905.000 km persegi. Indonesia sendiri memiliki sumber daya mineral yang sangat melimpah. Mineral memiliki nilai ekonomis ketika mineral tersebut diolah sedemikian rupa sehingga mempunyai fungsi tertentu. Banyak sekali bentuk pemanfaatan atau pengelolaan dari sumber daya mineral ini, seperti batu bara untuk wewangian, minyak bumi untuk bahan bakar pesawat, hingga timah untuk pipa ledeng, dan masih banyak lagi. Indonesia terkenal dengan tradisi mudik. Mudik merupakan salah satu tradisi masyarakat Indonesia yang terjadi saat hari raya besar di Indonesia. Salah satunya Hari Raya Idul Fitri. Hampir setiap tahun orang-orang berbondong-bondong pulang untuk bertemu keluarga di kampung halaman. Fenomena tahunan ini sudah terjadi di Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Biasanya kebanyakan masyarakat bermudik menggunakan kendaraan pribadi mobil. Dengan luas wilayah Indonesia yang mencapai 1.905.000 km persegi, maka proses mudik yang dilakukan memakan waktu berhari-hari karena jarak tempuh yang sangat jauh. Berdasarkan hal tersebut, saya sebagai mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memiliki inovasi untuk membuat sebuah wadah tempat makan yang berbahan dasar stainless steel yang dilengkapi dengan torch gas. Dengan adanya wadah ini akan memudahkan masyarakat pada saat perjalanan jauh, karena tidak perlu repot lagi membawa kompor portable untuk memanaskan makanan. Manfaat dan luaran. Yang pertama, manfaat dari produk ini adalah produk ini sebagai solusi untuk makanan berkuah ataupun non-kuah pada saat perjalanan jauh atau mudik, yaitu memudahkan untuk memanaskan makanan secara instan. Yang kedua, produk ini dapat menjaga makanan tetap hangat ataupun dingin dalam jangka waktu lama. Dan yang terakhir, produk ini tidak mudah hancur atau pecah ketika terbanting. Luaran dari terciptanya inovasi ini adalah masyarakat dapat membawa makanan berkuah ataupun non-kuah pada saat berpergian jauh tanpa khawatir akan terjadinya basi pada makanan, sehingga mengurangi ongkos makan agar lebih irit dalam berpergian jauh. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada mailbox. Mailbox ini merupakan kotak makan siang atau juga biasa disebut kotak makan saja. Adalah sebuah kotak yang terbuat dari kayu atau plastik yang dibuat dengan beraneka ragam bentuk, beraneka ragam gambar, dan warna yang digunakan. Kotak ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Dalam bahasa Inggris, kotak makan disebut sebagai mailbox. Di luar negeri biasanya orang menggunakan sebuah kotak yang sedikit besar yang biasa digunakan untuk piknik. Kotak tersebut bisa dibuka dari kedua sisinya dan umumnya terbuat dari anyaman bambu. Kotak tersebut tidak hanya bisa membawa makanan, tetapi juga bisa botol minuman. Pada umumnya, makanan yang ada di kotak makan berisi sandwich, nasi beserta lauk pauk, dan juga buah-buahan. Pada zaman dahulu, mailbox pertama kali dibuat orang hanya menggunakan daun untuk membungkus makanan mereka. Daun yang digunakan biasanya daun pisang atau daun jati. Lalu di negara Jepang, mailbox merupakan kotak kecil dari kayu yang dibungkus lagi menggunakan selembar kain. Hal ini digunakan agar makanan dalam kotak tersebut tidak tumpah. Namun sekarang lunchbox atau mailbox menjadi kotak yang pada penutupnya terdapat karet sehingga memudahkan orang-orang seperti ibu-ibu, orang kantor, dan khususnya anak-anak yang sedang bersekolah untuk membawa bekal mereka tanpa khawatir tumpah. Selanjutnya ada stainless steel. Stainless steel atau baja tahan karat atau baja nirkarat adalah sekelompok paduan besi yang mengandung minimal sekitar 11% kromium. Komposisi yang mencegah besi berkarat dan juga memberikan sifat tahan panas. Berbagai jenis baja tahan karat termasuk unsur karbon dari rentang 0,03% hingga lebih dari 1%. Nitrogen, aluminium, silikon, belerang, titanium, nikel, tembaga, selenium, niobium, dan molybdenum. Jenis baja tahan karat tertentu sering ditandai dengan 3 digit IC, misalnya tahan karat 304.
Standar ISO 15510 mencantumkan komposisi kimia baja tahan karat dari spesifikasi dalam standar ISO, ASTM, EN, JIS, dan GB yang ada dalam tabel pertukaran yang berguna. Kemudian ada klasifikasi dari baja nirkarat. Yang pertama, baja nirkarat dengan komposisi 12-14% kromium. Baja ini memiliki sifat mekanik yang tergantung dari kandungan unsur karbon. Yang kedua, baja dengan pengerasan lanjut. Memiliki komposisi 10-12% kromium, 0,12% karbon, dengan sedikit tambahan unsur-unsur seperti molybdenum, vanadium, niobium, dan nikel. Dengan kekuatan tekanan mencapai 927 megapascal. Ini biasa dipergunakan untuk bila turbin gas. Dan yang ketiga ada baja berkromium tinggi yang memiliki komposisi 17% kromium dan 2,5% nikel. Nah, baja ini memiliki ketahanan korosi yang sangat tinggi. Dipergunakan untuk poros pompa, katup, dan fitting yang bekerja pada tekanan dan temperatur tinggi. Tetapi baja ini tidak cocok digunakan untuk kondisi asam. Baja nirkarat biasanya tidak berbahaya bagi makhluk hidup, tetapi beberapa orang mengalami iritasi kulit karena alergi nikel terhadap logam tertentu. Selanjutnya, torch gas. Torch gas merupakan pembakaran model genggam yang digunakan ketika melakukan kegiatan outdoor, membakar makanan, serta mengelas besi. Seringkali orang kesulitan menyalakan api dengan pemantik api biasa saat berkemah. Hal ini disebabkan karena daya kekuatan api yang kecil dan tidak stabil. Dengan adanya torch gas, kita bisa dengan mudah menyalakan api saat melakukan kegiatan outdoor. Berikut tahap pelaksanaan dalam pembuatan wadah. Pertama, persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama itu plat baja, kedua tungku peleburan logam, yang ketiga alat pencetak khusus logam, yang keempat torch gas, yang kelima tabung kaca hampa udara, yang keenam tutup wadah isolator, yang ketujuh pemantik kompor, dan yang terakhir aluminium. Proses pembuatannya. Pertama-tama siapkan tungku pelebur logam hingga suhunya sesuai dengan titik lebur aluminium. Kemudian, masukkan aluminium ke dalam tungku peleburan logam. Proses ini bertujuan agar aluminium yang padat akan menjadi cair. Kemudian, logam hasil peleburan yang sudah dicair dituangkan pada alat pencetak khusus logam agar aluminium dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Selanjutnya, setelah proses pembentukan selesai menjadi wadah, mulailah perakitan pada torch gas. Dengan mengganti pemantik pada torch gas dengan pemantik kompor yang sudah dipasang di luar wadah agar pada saat mau menyalakan api cukup tekan pemantik di luar mailbox. Setelah itu tutup torch gas dengan plat baja agar proses perpindahan panas antara torch gas ke makanan itu terjadi secara konduksi. Selanjutnya mulailah pemasakan tabung kaca hampa udara pada bagian sisi dalam wadah. Ini bertujuan agar udara panas dari dalam wadah tidak menyebar keluar karena tidak terjadi perpindahan panas secara konveksi. Berikut anggaran biaya yang sudah terlampir. Yang pertama, perlengkapan yang diperlukan ini memakan biaya sebesar 10.765.000. Yang kedua ada bahan habis pakai memakan biaya 919.000. Kemudian biaya perjalanan dan lain-lain sebesar 200.000 dan 225.000. Dari keempat biaya tersebut, biaya total yang dibutuhkan adalah 12.134.000. Kemudian terlampir jadwal kegiatan pada pelaksanaan pembuatan wadah. Yang pertama, melakukan pengumpulan data.
Pengumpulan data terjadi pada minggu pertama bulan pertama, kemudian perencanaan kegiatan terjadi pada minggu kedua bulan pertama. Kemudian persiapan atau preparasi alat dan bahan ini memakan waktu 3 minggu ya, dari minggu ketiga bulan pertama hingga minggu pertama bulan kedua. Kemudian proses pembuatannya memakan waktu 4 minggu, dari minggu kedua bulan kedua sampai minggu pertama bulan ketiga. Kemudian proses pengujian memakan waktu 1 bulan di minggu kedua bulan ketiga, dan yang terakhir evaluasi memakan waktu 2 bulan yang dilakukan pada 2 minggu bulan terakhir. Yang terakhir itu gambaran teknologi yang akan diterap kembangkan. Mealbox stainless steel dengan teknologi torch gas merupakan inovasi tempat makan yang berbahan dasar baja nirkarat dan dilengkapi dengan fitur torch gas. Tempat makan ini bersifat multifungsi, yaitu dapat menyimpan makanan sekaligus dapat menghangatkan atau memanaskan makanan secara instan. Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat memudahkan atau mempermudah masyarakat dalam membawa makanan berkuah ataupun non-kuah pada saat berpergian jauh. Karena dengan adanya wadah makan jenis ini, masyarakat tidak perlu takut lagi akan makanan yang menjadi basi. Berikut paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.